masih ada sisa-sisa bapernya kali ya, atau gimana nih Bang, kelihatannya belum bisa move on dari kekecewaan dukungan Pak Jokowi atau dinamika yang terjadi, gimana Bang? Pak Ganjar sama sekali tidak baper dan tidak emosional, itu aja. Gagasan yang kemudian apa namanya, betul-betul ditonjolkan begitu ya, misalkan dari paslon 2 susu dan makan gratis. Oh, kayak misalkan. gitu, oke. Kemudian di pasangan nomor 1 juga beberapa yang kontra, IKN lah apa segala macam. Itu yang menjadi kemudian mercusuar gagasannya. Oke. Nah, 3 ini apa yang jadi kemudian yang paling digaspol, kan tagline-nya Oke. gaspol. Tapi Anak kan, beliau yang nah, maju. itu dia. Yang namanya bapak kan tadi hanya bisa mendoakan. Yang namanya bapak kan juga tidak bisa melarang. Kadang anak kita maju, oh ya silahkan aja, kan begitu. Nah, makanya kalau bicara soal kemirip-miripan, ya itu ada gennya Pak Jokowi yang jadi wakilnya Prabowo, Bang. Tapi seorang Ganjar itu sama persis seperti Jokowi yang tidak bisa dibantah oleh orang dan tidak bisa dibuat-buat. Salah satunya adalah Ganjar bukan anak siapa-siapa dan bukan siapa-siapa. Apa yang kemudian menjadi alasan utama anak muda harus memilih Ganjar Pranowo dan Prof Mahfud MD? Satu keluarga tidak mampu, satu sarjana, satu desa, satu vaskes, satu naskes. Itu menurut saya jelas, konkret dan bisa ditangkap oleh kita semua. Itu aja. Itu alasan kenapa kita harus pilih Ganjar. Itu harus pilih Ganjar Mahfud. PD menang, Bang. Hah? Harus PD menang. Harus menang. Satu putaran. Satu putaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di obrolan Sultan di channel YouTube inilah.com. Kali ini kita kedatangan tim dari Ganjar Mahfud, Bang Ahyar. Terima kasih. Baik, sehat. Apa kabar, Bang? Ya? Baik, alhamdulillah. Bang Ahyar ini berarti wakil deputi TPN Ganjar Mahfud bidang generasi Y dan Z. Ya, betul. Betul ya, Bang? Betul. Berarti sebagai jubir juga berarti nih, Bang. Ya, boleh. Kalau diundang gitu ke sini ya, boleh. Oke, jadi kemarin kita sudah mengundang dari pihak Prabowo Gibran. Oke. Bang Dana juga sudah mengundang dari tim Amin. Oke. Nah, ini tim Ganjar Mahfud sekarang ada beberapa yang mau gue tanyakan, Bang. Siap. Bang Ahyar, kalau kita berkaca dari debat capres yang kemarin kita saksikan bersama-sama, itu kan terlihat kayaknya memang Pak Ganjar ini masih ada sisa-sisa bapernya kali ya, atau gimana nih Bang, kelihatannya belum bisa move on dari kekecewaan dukungan Pak Jokowi atau dinamika yang terjadi, gimana Bang? Saya pikir dan juga kita ingin menyampaikan ya, bahwasannya tidak ada sama sekali Pak Ganjar merasa kecewa, merasa baper, itu sama sekali tidak ada. Kalaupun kemarin dalam debat capres itu ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, itu kan bukan seputar Pak Jokowi. Misalkan contoh pertanyaan soal apa pendapat Pak Prabowo soal putusan MK. Kan itu kan sama sekali tidak ada bicara soal Pak Jokowi, tapi itu bicara bagaimana proses yang kemarin terjadi sampai putusan itu ditanyakan kepada Pak Prabowo. Saya pikir Pak Ganjar seperti dalam prinsipnya tuanku adalah rakyat, artinya Pak Ganjar ya berfokus kepada apa yang memang menjadi keinginan rakyat dan juga apa yang memang harapan-harapan rakyat. Itu aja. Jadi sama sekali saya pikir Pak Ganjar tidak merasa baper dan juga emosional lah. Oke, berarti kalaupun pertanyaan tentang putusan MK masih ditanyakan pada saat debat capres, bukankah itu mewakili dari memang belum move on kayaknya nih, makanya harus ditanyakan kembali ketika debat capres? Oke, kan gini, setiap fenomena yang terjadi dalam satu perjalanan bangsa itu kan juga berhak ditanyakan oleh siapapun dan kepada siapapun gitu. Dan hari ini kemarin Pak Ganjar ingin menanyakan itu kepada Pak Prabowo, itu saja. Jadi bukan soal move on atau tidak, karena kan kalau bicaranya analogi dengan kejadian-kejadian lain kan masih banyak yang bicara soal 98, bicara soal Orde Lama, bahkan zaman Soekarno dan sebagainya. Itu kan menurut saya hal yang wajar dan lumrah. Artinya tidak ada korelasinya bahwasannya Pak Ganjar ini belum move on. Pak Ganjar sama sekali tidak baper dan tidak emosional, itu aja. Oke. Tapi kalau kita lihat dari beberapa tren perbincangan di sosial media gitu Bang, yang mendapatkan atensi atau sentimen yang paling rendah itu justru dari Pak Ganjar. Jadi terlihat kayaknya yang paling tidak masuk dalam dinamika perdebatan saat debat capres itu Pak Ganjar deh. Itu gimana Bang? Oke, kalau terkait dengan hal itu, jadi Pak Ganjar itu berpegang teguh dan konsisten pada sisi naluriah alamiah kita semua sebagai seorang manusia. Artinya Pak Jokowi itu kan adalah sosok
manusia biasa. Pasti punya kelebihan, pasti punya kekurangan. Gak mungkin seorang Pak Jokowi pun ketika dia sebagai pemimpin presiden negara ini itu full sempurna, perfect, tidak ada celah. Mungkin hanya Rasulullah atau Nabi yang itu sudah pasti sempurna. Sehingga Pak Ganjar konsisten melihat itu, yang namanya seorang presiden atau perjalanan sebuah negara pasti ada positif, pasti ada negatif. Kira-kira begitulah, ada kelebihan dan ada kekurangan. Kalau soal yang satu itu full mengatakan bahwasannya kita oposisi, kita ingin perubahan semua dan segala macam. Dalam praktek bernegara nanti, kami pikir saya tidak yakin secara pribadi dia akan mengubah semua gitu ya. Itu kan hanya jargon-jargon politik, gimmick-gimmick politik untuk mendapatkan perhatian ataupun suara pasar. Tapi Pak Ganjar tidak mau masuk dan tidak mau menganggap bahwasannya politik itu adalah pasar. Jadi dia melihat secara objektif satu pemerintahan itu pasti ada positif ada negatif. Yang positif dilanjutkan bahkan ditambahkan, yang negatif kita perbaiki, itu aja. Artinya gitu. dalam debat itu Pak Ganjar ya kadang juga mengkritik sebelumnya, kadang juga ya mengapresiasi. Ya harusnya kan seperti itu gitu. Kalau kita mau melihat fair bahwasannya yang namanya pemerintahan masa sih misalkan Pak Prabowo full Jokowi ini bagus semua segala macam misalkan gitu ya. Ya menurut saya. Tapi kan yang negatifnya sebelum Pak Jokowi terlihat mencalonkan Gibran, yang negatifnya juga nggak pernah dibicarakan oleh Ganjar, Bang. Kalau begitu artinya begini, kalau menurut saya soal hal tersebut. Yang namanya seseorang itu mengangkat sebuah kekurangan ataupun hal yang negatif itu kan tidak terikat ruang dan waktu, artinya kapanpun dia bisa sampaikan. Mungkin hari ini momentumnya ya, itu wajar saja menurut saya, karena kan sekarang sedang dalam masuk fase perdebatan satu gagasan, artinya satu gagasan itu ya kan bisa menyangkut terhadap positifnya, bisa menyangkut terhadap kekurangannya. Kan kita bicara soal ke depan nih, gimana nih pemerintahan hari itu ini. berarti penjelasan ada persepsi yang mengatakan, oh kalau Pak Anies memang attacking, Pak Prabowo agak defense, nah Pak Ganjar ini agak di tengah-tengah, defense, terkadang attack juga. Nah itu penjelasannya seperti itu. Iya betul. Oke, nah tapi kalau kita bicara soal keterwakilan anak muda nih Bang. Oke. Ini kan kita lihat justru yang paling diperbincangkan di sosial media pasca debat itu dari paslon nomor 2 Bang, yang setiap abis jawab joget gitu ya, ada beberapa gimmick yang dimainkan. Nah itu gimana kira-kira responnya Bang? Ya artinya gini, kalau menurut saya tentunya anak muda itu kan saya pikir juga pasti punya preferensinya berdasarkan apa yang dia pikirkan dan apa yang dia lihat. Kalau soal seseorang itu lebih banyak joget dan sebagainya, itu hak seseorang tersebut. Tinggal bagaimana anak muda ini mampu melihat secara jernih menurut saya. Misalkan contoh, lihatlah yang namanya rekam jejak dan juga apa yang menjadi misinya terhadap anak muda. Kalau saya pikir disebut Pak Ganjar adalah Jokowi 3.0, kita harus meyakini bahwa itu betul dan kita harus setuju itu. Kenapa? Misal contoh, Pak Jokowi, kalau Bang Sultan ingat atau teman-teman ingat nggak Pak Jokowi sekitar awal-awal 2014 atau 2019, saya lupa. Pokoknya dia selalu gembar-gembor soal SMK. SMK itu harus begini, harus jadi ujung tombak, harus bisa dan lain sebagainya. Nah, Pak Ganjar lah sebagai Gubernur Jawa Tengah yang mampu menerjemahkan itu dalam bentuk SMK boarding gratis bagi yang kurang mampu. Itu. Nah, artinya itu satu. Artinya ketika SMK sekolah ya, bukan SMK mobil berarti ya? Ya betul. Oke. Ya SMK sekolah menengah kejuruan. Nah maka Pak Ganjar ketika bicara soal satu keluarga tidak mampu satu sarjana, otomatis dia secara logis pasti bisa melakukan itu, karena di Jawa Tengah pun dia juga berhasil melakukan itu. Dan itulah yang disebut kenapa Pak Ganjar ini Jokowi 3.0. Dan ini kan soal anak muda, saya pikir. Jadi soal anak muda. Jadi gini, jangan sampai kita anak muda itu merefleksikan, mencerminkan diri kita. Oh, anak muda ini yang joget-joget, anak muda ini yang hal-hal yang hanya itu saja gitu. Tidak, tetapi harus lihat bahwasannya cerminan kita anak muda itu adalah bagaimana nasib-nasib kita, anak-anak muda, tidak hanya kita dan seluruh anak muda itu bisa mengenyam yang namanya pendidikan. Itu aja. Tapi kan Ganjar juga pakai ada gimmick-gimmick juga Bang. Yang mana? Yang Hunger Games lah, atau Hunger Games kan angka 3. Ya itu kan salah satu gimmick yang kemudian ditempelkan pada salah satu film tertentu gitu. Betul. Seolah-olah memperjuangkan demokrasi, frame akan diarahkan ke sana. Itu bukan gimmick Bang?
Ya yang namanya kan saya tadi tidak bicara bahwasannya gimmick itu tidak boleh. Silahkan saja. Kan saya bilang silahkan aja. Tapi preferensi kita harus melihat bahwasannya misalkan nih, oh joget-joget itu adalah karakter anak muda. Oh tentunya kalau cuman kita bercermin anak muda itu hanya joget-joget, nah hendaknya kita harusnya Nonton film juga. Iya nonton film juga, memperkaya diri gitu loh. Bahwasannya satu sekolah satu sarjana itu untuk anak muda dan lain sebagainya gitu. Oke. Menurut saya. Berarti jurus andalannya yang tadi program disampaikan satu keluarga satu sarjana. Iya, keluarga Danung satu sarjana, Oke. itu jelas. Berarti kalau bicara soal Contoh anak gagasan, muda ya. Kalau bicara soal gagasan, berarti concern dari gagasan yang ditawarkan oleh Pak Ganjar itu di isu pendidikan, Bang. Salah satunya isu pendidikan. Salah banyaknya ada banyak. Apa aja contohnya, Bang, kira-kira? Misalkan Kan contoh. gini, sorry Bang, gua potong ya. Oke. Ada beberapa gagasan yang kemudian betul-betul ditonjolkan begitu ya, misalkan dari paslon 2 susu dan makan gratis. Oh, kayak misalkan. gitu, oke. Kemudian di pasangan nomor 1 juga beberapa yang kontra, IKN lah apa segala macam. Oke. Itu yang menjadi kemudian mercusuar gagasannya. Oke. Nah, 3 ini apa yang jadi kemudian yang paling digaspol, kan tagline-nya Oke. gaspol. Kalau bagi anak muda ya, tadi kan bicara soal anak muda, yang memang paling ditonjolkan yaitu satu keluarga tidak mampu satu sarjana. Itu menurut kita ya, yang memang itu anak muda banget dan memang itu menyangkut nasib anak muda itu aja. Selain itu, Bang. Selain itu banyak kayak misalkan contoh hal-hal lain ya, misalkan satu desa satu vaskes satu nakes. Nah itu juga satu yang tonjolkan. Jadi kalau menurut saya kampanye Ganjar terhadap satu program itu sangat persis seperti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Itu ya, satu vaskes, satu desa, satu vaskes, satu nakes, satu keluarga tidak mampu, satu sarjana. Itu kan khas Jokowi banget saya pikir. Nah, makanya satu desa, satu vaskes, satu nakes itu adalah Jokowi plus 3.0 yang ingin Ganjar sempurnakan. Misalkan contoh sekarang melalui data kita hanya sekitar 12,7% yang desa itu bisa mengakses puskesmas. Nah, Ganjar ingin melakukan setiap desa harus punya fasilitas kesehatan, harus punya nakes, dan ternyata setelah kita hitung anggarannya itu membutuhkan sekitar 90 triliun per tahun. Itu sekitar 3% dari APBN. Artinya itu sangat memungkinkan. Itu sudah termasuk yang namanya gaji nakes, terus juga pasti membangun sekitar 49.000 fasilitas posyandu. Saya pikir itu yang akan salah satu yang ditonjolkan oleh Pak Ganjar. Jadi konkret beliau menyampaikan bahwasannya satu desa, satu vaskes, satu nakes itu aja. Jadi segi kesehatan, pendidikan itu yang kemudian Ya, ditonjolkan. betul. Tapi berarti tadi beberapa kali disebut Jokowi 3.0. Betul. Nah, ini apa, spion putar balik dari yang menghantam terus jadi akhirnya melanjutkan? Iya. Atau ternyata baru sadar nggak mempan nih kalau Pak Jokowi dihantam terus, akhirnya oke, kita narasinya soft lagi ya. Gimana, Bang? Nggak, sebenarnya nggak ada ke arah sana sih. Jadi ya kita ini bicara Pak Ganjar ini satu-satunya paslon yang bicara objektif. Bagus-bagus, kurang perbaiki. Itu aja. Kan terbukti di debat kemarin kan, artinya Pak Ganjar lah yang bicara itu. Nah, soal bicara Jokowi 3.0, kita juga mereferensi pada apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Kan Pak Jokowi bilang politik itu jangan ribet, pilih aja gimana suara rakyat, yang dipilih ya itu yang menang kan gitu. Nah, secara nggak langsung dia tuh pengen ngomong, kalau kayak yang kami tafsirkan adalah ya tinggal lu pilih mana sih yang lebih percis sama gua, kira-kira gitu kan. Nah, Pak Ganjar ini kan satu belusukan, 2 dia energik, 3 juga mazhabnya mazhab eksekusi, 4 bicara program juga tadi sangat taktis. Ya artinya rakyat harus menilai itu. Soal anak kan, beliau yang itu maju, dia. yang namanya bapak kan tadi hanya bisa mendoakan. Yang namanya bapak kan juga tidak bisa melarang. Kadang anak kita maju, ya silahkan aja kan begitu. Nah, makanya kalau bicara soal kemirip-miripan, ya itu ada gennya Pak Jokowi yang jadi wakilnya Prabowo, Bang. Tapi seorang Ganjar itu sama persis seperti Jokowi yang tidak bisa dibantah oleh orang dan tidak bisa dibuat-buat. Salah satunya adalah Ganjar bukan anak siapa-siapa dan bukan siapa-siapa. Itu. Jadi secara Plus karakter mirip kan gitu. apa karakter yang mirip itu, Bang? Satu mazhab dia eksekusi gitu kan. Meskipun yang ada yang mazhabnya narasi kan gitu. Siapa tuh, Ganjar, ya saya adalah orang kan gitu. Yang kedua belusukan, kuat, rajin gitu kan.
juluskannya juga plus nginep di rumah warga kan gitu. Nah, itulah Pak Ganjar gitu maksud saya. Terus secara program konkret dan juga substansial. Jokowi kan gitu, substansial, konkret. Kartu misalkan gitu ya. Nah, Pak Ganjar juga sama, satu desa, satu vaskes, satu nakes, satu keluarga dampus, satu sarjana. Itu menurut saya. Jadi memang base-nya on public policy tadi. yes, betul. Nah, kalau tapi akhirnya kan publik ini sebenarnya mau ngehantem atau mau Ya. melanjutkan, Ya. jadi bingung sebetulnya Bang. Itu gimana Bang? Kalau dilihat ini kok nggak konsisten gitu loh Bang. Ya tadi, marilah publik itu harus melihat yang namanya manusia itu tidak sempurna. Pasti ada kekurangan, ada kelebihan. Yang sempurna hanya Rasul dan hanya Nabi. Nah, Pak Ganjar itu konsisten terhadap secara harfiah naluriah manusia itu ya begitu. Dia melihat Pak Jokowi ya pasti ada baiknya, ada buruknya. Baiknya kita dukung, kita dorong, kita tambahkan, sempurnakan, yang kurangnya perbaiki. Itu aja. Oke. Jadi situ base-nya ya. Bang. Ya, tuh. Oke. Kita bicara soal kualitas demokrasi berarti Bang. Oke. Ya? Ini kan yang paling kemudian digembar-gemborkan perihal tentu saja putusan MK. Oke. Demokrasi seolah terguncang kalau dari narasi yang disampaikan sama paslon nomor 3 nih. Tapi secara prosedural kan sudah mulai masuk kampanye gitu ya, sudah mulai turun kemana-mana. Nah sejauh ini secara tim ses yang ada di kubunya Pak Ganjar dan Prof Mahfud, apa nih Bang Ahyar yang rasakan? Apa memang cukup sulit untuk menjangkau pemilih karena ada anaknya Pak Jokowi atau karena ada yang oposisi, atau ya mudah-mudah aja untuk kemudian mendapatkan simpatisan masyarakat? Ya, saya pikir pengalaman kami sejauh ini itu mudah-mudah saja ya kita ke masyarakat, karena ya yang namanya kita datang ke masyarakat itu pasti kekuatan rakyat, kemauan rakyat itu nggak akan pernah bisa dibendung. Artinya kalau mau ketemu rakyat pasti tetap bisa ketemu dan lain sebagainya. Adapun ada insiden-insiden, mungkin Bang Sultan juga baca kemarin soal baligo yang di Banten ada hilang segala macam. Ya artinya itu menurut saya case by case yang memang tentunya sebagai tim ses kita harus mewaspadai, mengantisipasi, dan jika terjadi harus laporkan sesuai dengan rule of the game, aturan hukum peraturan hukum ataupun peraturan pemilihan pemilu yang memang harus kita tempuh. Itu aja sebenarnya. Nggak ada kita misalkan mengeneralisir ya bahwasannya wah ini ternyata apa gitu, enggak lah. Berarti masih PD menang satu putaran. Menang satu putaran, Ganjar menang satu putaran dong. Dari tiga-tiganya yang ngomong, tiga-tiganya bilang menang satu putaran masalahnya. Itu Bang Sultan lebih pengalaman. Kalau dulu di kampus kan semua bilang kita menang kan gitu. Semuanya masih percaya diri. Tapi kemarin kan waktu debat juga ada satu isu yang ditanyakan kepada Pak Prabowo terkait dengan isu hak asasi manusia. Yang berkali-kali mungkin ditanyakan gitu ya, dan kembali ditanyakan oleh Pak Ganjar. Sedangkan wakilnya Prof Mahfud yang menangani soal Menko Polhukam itu apa nggak blunder Bang? Kemarin kan setelah acara kan Prof Mahfud doorstop ya, ditanya soal itu kan jelas ya, pernyataan Prof Mahfud jelas. Ya kalaupun dianggap bahwasannya saya ini ada Menko Polhukamnya, tapi kan juga kita harus fair bahwasannya selama bertahun-tahun ini hanya Prof Mahfud yang tentunya berdasarkan dengan kebijakan yang diarahkan oleh Presiden Jokowi ya, yang kebetulan turunannya adalah Menko Polhukam Prof Mahfud. Hanya di zaman ketika Prof Mahfud Menko Polhukam lah soal penuntasan kasus HAM ini ada gerakan maju selangkah ke depan. Kira-kira gitu. Soal yang kemarin dikeluarkan ini ya, seperti surat perintah atau seperti apa untuk menuntaskan kasus-kasus HAM yang belum selesai di masa lalu. Kan itu penjelasannya menurut saya clear sih. Gitu. Apalagi Pak Ganjar jadi presiden kan gitu. Yang jadi wakilnya jadi Menko Polhukam aja udah selangkah lebih maju, apalagi beliau jadi wapres. Itu sudah pasti akan dituntaskan. Dan Pak Ganjar dan Prof Mahfud bukan orang-orang yang punya beban terhadap hal itu. Itu aja. Enggak ada beban. Ada beban. Isu itu, gitu ya. Ada beban. Nah, berarti memang terkait dengan Prof Mahfud yang seharusnya menyelesaikan itu enggak jadi satu kesalahan pertama yang dilakukan Pak Ganjar gitu ya? Enggak, sangat. Tidak. Kalau terkait dengan Prof Mahfud yang publik melihatnya ini sangat membantu dari gerakan atau komposisi dua capres cawapres ini Bang. Nah, berarti kalau kita melihat apakah kemudian definisi wakil presiden cuman ban serep itu relevan nggak di antara komposisi Ganjar Mahfud, Prof Mahfud ini? Wakil presiden ban serep itu kan sebenarnya bagaimana user yang
menggerakkan dan mengatur dan memanage negara ini. Artinya presiden bagaimana dia mau memfusikan seorang wapres kan gitu. Ya menurut saya kalau kita lihat sejauh ini dari pasangan Pak Ganjar dengan Prof Mahfud, ini saya lihat ketika nanti memimpin tentunya pasti Pak Ganjar tidak hanya menjadikan Prof Mahfud sebagai ban serep. Saya bisa menyampaikan seperti itu karena terlihat dari proses kampanye ini, saya pikir Prof Mahfud juga sangat proaktif dan sering untuk terlibat dalam ruang-ruang publik ketika beliau hadir. Kayak kita kira-kira begitulah. Apalagi beliau juga punya spesialisasi dan spesifikasi khusus dalam bidang keilmuan dan pengalaman beliau yang panjang itu aja. Apalagi beliau Kahmi Bang ya. Ya, apalagi beliau kami Korps Alumni HMI. Jadi para teman-teman alumni HMI dan keluarga besar HMI pilihnya Ganjar Mahfud. Tapi kan ada juga di calon lain yang Kahmi Yang kami juga. Ya, saya pikir lebih Kahmi Prof Mahfud lah. Nah, kalau bicara anak muda, Bang, kita kan selalu meneriakan representasi anak muda, representasi anak muda. Gibran itu anak muda loh, Bang. Betul. Sebagai subjek dia menjadi calon. Kenapa nggak dukung yang muda sebagai subjek, Bang? Ya, kalau bicara anak muda kan kita juga harus lihat bahwasannya seberapa besar sih keterwakilan kita dalam sisi yang namanya ide dan juga apa yang akan dilakukan secara kebijakan. Pun juga sebelum-sebelumnya seperti apa. Satu itu. Yang kedua, bagi saya tentunya yang namanya presiden itu sesuai dengan aturan ya, dengan bagaimana sosok presiden itu ya dia mampu mengatur dan mengendalikan semuanya. Artinya akan lebih banyak persentase di presiden lah, saya pikir begitu. Ya kita bisa lihat dari Pak Ganjar sendiri kan seperti yang tadi udah saya bilang, lebih banyak kebijakan-kebijakannya untuk anak-anak muda, itu aja sebenarnya. Jadi yang pengen disampaikan sama Bang Ahyar ya kalau Gibran cuma ban serep gitu. Ya gini loh, faktanya peran presiden ketika nanti memimpin, sepakat nggak? Kan pernah jadi presiden mahasiswa kan, ya kan? Pasti presiden mahasiswa atau presiden Indonesia itu pasti kekuasaannya akan lebih besar. Bagaimana dia membagi itu dengan wakil presiden kan gitu, sehingga ya presiden itulah yang akhirnya harus menjadi persentase preferensi kita untuk memilih, itu menurut saya. Tapi kan tadi katanya untuk yang bagian Prof Mahfud kita nggak bisa sekedar jadikan ban serep. Iya, artinya kan dari persentase itu kan ada lebih besar, lebih kecil. Ya, itu kan kalau ditambahkan kan tetap saja akan menjadi faktor determinan kan gitu. Nah, sehingga ya silahkan aja melihat bagaimana sosok Pak Ganjar dengan Prof Mahfud dibandingkan dengan Prabowo dan Gibran, itu aja. Jadi kalau untuk yang Prabowo Gibran itu Bang Ahyar menganggapnya timpang lah akan. Iyalah, betul. Artinya anak muda juga bukan berarti dia bicara soal anak muda. Contoh misalkan Bang Sultan pernah jadi presiden mahasiswa. Saya mau bicara nih. Zaman seseorang menjadi menteri pertahanan kan gitu. Dulu inget nggak ada penambahan komponen cadangan dari kalangan mahasiswa untuk menambah sifat kenegarawanan, sosok cinta tanah air dan segala macam. Nah itu kalau nggak salah awal-awal 2019 kalau saya tidak salah. Nah saya nggak pernah semi wajib militer. Iya kan? Gitu. Nah itu program bagus loh menurut saya, keren, top. Tapi nggak tahu ya. Kalau saya ngerasa belum pernah lagi tuh dengar kelanjutan program itu, mungkin Bang Sultan yang lebih tahu atau gimana. Nah, artinya kan, artinya itulah artinya bicara track record rekam jejak itu belum tentu dia memang sudah pernah mengakomodir anak-anak muda dalam satu program kebijakan pemerintahan yang itu memang sangat signifikan. Itu aja. Oke, jadi betul-betul rekam jejak tuh penting. Penting dong, ya penting dong, betul. Tapi sudah pernah menjabat sebagai wali kota itu nggak jadi determinan juga sebagai anak muda. Ya apa namanya ya, kan banyak juga yang pernah menjadi yang menerah atau sedang menjadi kepala daerah anak muda kan gitu. Itu aja sih. Jadi ya itu satu faktor untuk menambah beliau sebagai punya pengalaman, punya ini ya. Tetapi kan harus diukur gitu, diukur sejauh apa sih durasinya beliau menjabat, yang bersangkutan menjabat, gimana sih kebijakan yang dilakukan, lalu juga betul atau tidak yang bersangkutan itu mewakili kita sebagai anak muda dari sisi pemikiran, gagasan, lalu juga rekam jejaknya seperti apa kan gitu. Artinya banyak faktor yang harus kita tinjau gitu. Itu aja. Oke.
Bang, terkait dengan roadshow kampanye yang dilakukan oleh Pak Ganjar. Sejauh ini Bang Ahya kan mungkin beberapa titik menemani gitu ya. Itu vibes rakyat menyambut Pak Ganjar itu apakah terlihatnya kayaknya pesimis nih menang nih? Atau masih optimis Bang? Super optimis. Ya. Contoh saya kemarin dampingin beliau di Pontianak ya, di Kalimantan Barat. Jadi beliau diskusi dengan anak-anak muda Pontianak dan Kalimantan Barat, itu vibes-nya, antusiasmenya sangat besar. Satu tempat penuh, lalu juga semua antusias, pertanyaan berebut untuk menyampaikan pertanyaan, aspirasi maupun menitipkan apa yang menjadi harapan buat Pak Ganjar. Jadi saya pikir dengan vibes Pak Ganjar ada di daerah, termasuk juga respon dari masyarakat dan khususnya anak muda, saya yakin sih Pak Ganjar akan menang satu putaran. Satu putaran. Pede dulu aja Bang. Pede dong, harus pede. Harus pede. Iya betul. Oke, berarti kalau kemudian ditanya apa yang kemudian menjadi alasan utama anak muda harus memilih Ganjar Pranowo dan Prof Mahfud MD? Oke, alasan utamanya adalah Pak Ganjar sama seperti mayoritas anak muda seperti kita. Dia tentunya bukan siapa-siapa, bukan anak siapa-siapa, dan bukan dari kalangan manapun. Artinya Pak Ganjar adalah pure seperti mayoritas kita, seperti anak muda, orang yang biasa-biasa saja, sama seperti Pak Jokowi gitu ya. Pak Mahfud juga sama. Beliau adalah sosok orang yang sudah teruji melalui proses itu semua gitu kan. Bersusah payah mengenyam pendidikan, bersusah payah menuntaskan pendidikan sampai menjadi profesor. Itu satu dari sisi ininya ya, personalitinya ya kira gitu. Jadi beliau itu mewakili mayoritas anak muda seperti kita yang itu penuh dengan yang namanya proses-proses tahapan perjuangan dalam kehidupan. Itu satu. Yang kedua adalah dari sisi pengalaman, dan tadi bicara rekam jejak itu penting. Pak Ganjar pernah punya pengalaman di DPR, di eksekutif. Pak Mahfud juga sama di Mahkamah Konstitusi, apalagi sekarang Menko Polhukam, sebelumnya juga pernah jadi menteri. Itu kan sosok komplit kolaborasi keduanya. Yang ketiga tentunya adalah programnya itu harus substansi, harus konkret, garis miring, taktis, itu aja. Kan kurang apa lagi gitu, sangat substansi banget. Satu keluarga tidak mampu, satu sarjana, satu desa, satu vaskes, satu naskes. Itu menurut saya jelas, konkret, dan bisa ditangkap oleh kita semua. Itu aja. Itu alasan kenapa kita harus pilih Ganjar. Itu harus pilih Ganjar Mahfud. PD menang Bang. Hah? Harus PD menang. Harus menang. Satu putaran. Satu putaran. Terima kasih banyak. Terima kasih Bang Sultan. Semoga sukses. Sama-sama. Sukses juga Bang Sultan. Siap. Tokoh muda masa depan beliau. Mantap. Nyapres Bang, gak usah dipromosiin. Tapi beliau ini hebat. Kalau debat-debat di TV itu keren gitu. Makanya semua capres-cawapres mumpung masih ada waktu rekrut ini. Bang Sultan. Gitu. Bagian ini bisa dipotong nih kayaknya. Terima kasih, kita ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.